lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, silahkan duduk. Jadi saya menggunakan Alkitab LAI, terjemahan baru edisi yang kedua. Jadi ada beberapa kata yang dipersingkat, bukan beda maknanya, tetapi kata yang tidak diperlukan lagi itu jadi dipersingkat agar tidak pemborosan gitu. Makanya Alkitab LAI terjemahan 2 ini lebih tipis daripada Alkitab terjemahan LAI, terjemahan baru LAI yang versi pertama. Nah, baik, kita lanjut kembali bahwa di dalam ayat 13 ini di Matius 5 dikatakan di sana, perikopnya judulnya adalah garam dan terang dunia. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, kamu adalah garam dunia. Kita lihat di sana ada kata kamu yang Yesus katakan kepada para pendengar di sana waktu itu. Ini merupakan bagian daripada khotbah di bukit yang terkenal. Ya, khotbah di bukit yang terkenal. Kamu dalam bahasa Yunaninya adalah himeis. Himeis ini bentuknya jamak. Bentuk jamak artinya untuk semua orang. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu, berarti banyak orang. Kemudian dikatakan di sana adalah garam dunia. Yang pertama, garam. Garam itu bahasa Yunaninya adalah halas. Artinya bahwa garam ini pada zaman Yesus itu berbentuk bongkahan. Bongkahan seperti batu gitu ya, beda dengan garam yang ada saat ini. Dia sudah dalam bentuk kristal-kristal yang mudah larut. Begitu ditaruh di dalam masakan atau di air, dia larut dan tidak kelihatan lagi. Tetapi garam yang dipakai pada zaman Yesus pada waktu itu adalah dalam bentuk bongkahan-bongkahan. Nah, sumber daripada garam pada zaman itu adalah laut mati. Laut mati itu adalah laut yang kita tahu sama-sama yang asinnya sangat-sangat tinggi, kadar garamnya sangat tinggi. Jadi setiap makhluk hidup yang masuk ke laut asin itu pasti akan terapung. Kalau manusia masuk ke sana dia akan terapung. Yang jelas di sana tidak ada kehidupan karena asin sekali. Banyak garam di sana sehingga ikan tidak ada di sana, tidak ada kehidupan di sana. Dan di sanalah menjadi sumber daripada garam yang dimaksudkan oleh Yesus di sini. Kemudian garam ini sangat-sangat luar biasa sekali. Kalau kita teliti, Tuhan Yesus begitu luar biasa di dalam mengambil sebuah gambaran atau simbol garam. Nah, garam itu kalau dalam secara kimiawinya apa ya namanya itu, simbol kimiawinya itu adalah NaCl, natrium klorida. Nah, natrium klorida ini termasuk salah satu bagian dari elektrolit. Jadi dia dibutuhkan untuk tubuh. Untuk tubuh berfungsi untuk mengatur jumlah cairan di dalam tubuh. Jadi garam berfungsi mengatur jumlah cairan dalam tubuh. Terus kemudian garam ini juga berfungsi untuk otot. Jadi ketika tidak ada garam yang asupan dalam makanan di dalam tubuh kita, maka otot bisa cenderung menjadi kram. Itu sebabnya membutuhkan garam di dalam tubuh kita ini. Karena apa? Karena garam membantu agar otot itu berfungsi dengan baik. Kemudian kalau untuk di makanan, untuk roti, garam berfungsi untuk menambah teksturnya lebih empuk, lebih kalau dalam bahasa Inggrisnya itu lebih chewy begitu ya, lebih enak gitu. Jadi garam berfungsi untuk makanan, untuk roti menambah tekstur jadi lebih baik. Kemudian kalau untuk makanan yang lain selain menambah rasa juga, garam juga dipakai untuk, pada zaman itu kan tidak ada kulkas, tidak ada alat untuk mengawetkan. Jadi mereka menggunakan garam untuk mengawetkan atau preserving food, untuk mengawetkan bahan makanan. Makanan-makanan seperti daging membutuhkan garam untuk diawetkan. Nah, inilah fungsi-fungsi dari garam yang luar biasa sekali yang Tuhan pakai di dalam khotbah di bukit ini mengenai garam dan terang dunia. Nah, oleh karena itu garam ini juga melambangkan sebagai suatu, kalau diambil di dalam satu kaligus dengan garam dunia, karena di sana ada kata dunia. Dunia yang dimaksud di sana adalah
dalam bahasa Yunani adalah G. G itu artinya lingkungan atau fisik atau lebih praktis, lebih simple. Jadi garam itu dibutuhkan oleh dunia yang berbentuk fisik. Tubuh kita, tanah pun membutuhkan garam. Banyak bagian di dalam dunia fisik kita membutuhkan garam. Itu sebabnya Tuhan Yesus memakai ketika dia mengatakan kamu adalah garam dunia. Maka dia langsung menunjuk kita, tidak ada pilihan bagi kita. Kita diberi identitas sebagai garam. Kita tahu sama-sama tadi, saya sudah jelaskan bagaimana fungsi-fungsi dari garam tersebut. Nah, kalau digabungkan garam dunia artinya garam digunakan untuk memberi rasa yang hal-hal yang bersifat fisik. Kalau di dalam pengertiannya juga menekankan dampak lokal dan esensial dari orang percaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang percaya itu seperti garam di tengah kehidupan sesama kita. Ada dampak, ada efek yang dihasilkan. Itulah sebabnya Tuhan langsung menunjuk di sana bahwa kamu adalah garam dunia. Kita memberi rasa, kita memberi sesuatu yang dapat langsung dilihat, dikonsumsi oleh orang-orang. Itu sebabnya dikatakan di sana, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Nah, seperti saya katakan tadi di awal bahwa garam yang dipakai pada zaman Yesus adalah garam dalam bentuk bongkahan-bongkahan. Jadi dia bongkahannya itu ada kotoran-kotorannya, kotoran-kotoran kalsium, kemudian kotoran-kotoran yang lain hingga membentuk dia seperti batu, dan garam itu melekat di sana. Jadi kalau garam itu ditaruh di sebuah masakan, maka hanya garamnya saja yang larut. Tetapi bongkahan-bongkahan yang tersisa itu sudah tidak ada garamnya lagi, sudah tawar. Itu sebabnya dikatakan Yesus, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Jadi kalau bongkahan itu sudah hilang garamnya, itu tidak ada gunanya lagi, makanya dibuang orang gitu. Jadi yang Yesus katakan ini merupakan real, nyata di sana keadaan bagaimana orang-orang menggunakan garam. Ketika garam sudah tidak ada rasanya lagi, ya dibuang orang kayak batu-batu. Jadi di jalanan itu banyak kayak batu-batu begitu. Itu adalah bentuk daripada kotoran-kotoran yang bergabung dengan garam tetapi sudah berbentuk bongkahan. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi garam yang sudah tawar itu memang sudah tidak ada gunanya lagi. Kalau dahulu saya berpikir, kok bisa Tuhan Yesus mengatakan garam menjadi tawar? Setahu kita kan gambaran kita garam itu berbentuk kristal. Dia tidak akan bisa menjadi tawar gitu. Kalau sudah masuk ya hilang gitu. Kok bisa dibilang ini akan dibuang, diinjak orang gitu? Ternyata memang bentuk garam pada zaman itu adalah seperti bongkahan batu, saudara. Jadi garamnya nanti bisa larut setelah dimasukkan ke makanan, kemudian dikikis atau di apa. Nah, itu akan habis, yang tinggal batu saja gitu, bongkahan batu. Nah, itu yang dimaksud dibuang dan diinjak orang. Seperti itu gambarannya. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam diri kita ketika itu sudah tidak memberi lagi rasa kepada lingkungan lokal kita atau apapun itu, maka kita tidak ada gunanya, kita akan diinjak-injak, kita akan dianggap remeh oleh orang-orang di luar sana. Itu sebabnya sangat penting sekali untuk kita mengerti betul bahwa garam itu sudah ada di dalam diri kita. Kita punya sesuatu yang dapat mempengaruhi atau memberi rasa di lingkungan kita, di lingkungan sosial maupun lokal, saudara. Kita punya itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus langsung menunjuk, kamu adalah garam dunia. Dunia di sana G, artinya lingkungan fisik gitu ya. Kita akan lihat lagi nanti dunia yang selanjutnya. Itu sebabnya maka penting sekali bahwa apa yang ada pada kita di dalam hidup kita ini kita perlu pegang terus, kemudian kita perlu membagikan itu dengan orang lain supaya orang lain bisa melihat, orang lain bisa merasakan, oh ini ternyata anak-anak Tuhan itu seperti ini. Nah, kemudian lanjut di ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kamu lagi tetap sama, dalam bahasa Yunaninya himeis, bentuk jamak untuk semua orang percaya. Jadi himeis, kamu itu bentuk jamak untuk semua orang percaya. Terang atau pos dalam bahasa Yunaninya, cahaya bermaknanya bersinar, kemudian menjadi nyata atau termanifestasi, terlihat oleh cahaya. Nah, ada kata dunia di sana. Bahasa Indonesia kita perhatikan di atas tadi,
garam dunia, terang dunia. Dunia yang dipakai di sini berbeda, saudara. Dalam bahasa Yunani berbeda. Kalau garam dunia tadi, dunia itu dipakai kata G, tetapi di dalam dunia, di terang dunia di sini, dunianya itu adalah kosmo atau kosmos atau kosmik. Jadi dunia yang digaram dengan dunia diterang itu berbeda sekali. Kalau bahasa Indonesia sama aja, garam dunia, terang dunia. Tetapi di dalam bahasa Yunani, garam dunia, terang dunia itu beda. G dengan kosmo, sama-sama dunia, tetapi berbeda. Nah, dunia kosmo di sini adalah maksudnya semesta atau tatanan semua yang ada di dunia ini, ciptaan sistem yang telah rusak karena dosa. Itu salah satunya. Gambaran dari kosmo atau kosmik, tatanan, sistem pokoknya. Itu yang dipakai. Nah, ketika digabungkan terang dunia, kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Bahwa cahaya itu digunakan tentunya untuk menerangi, saudara. Tidak mungkin cahaya digunakan ditutup, disembunyikan. Untuk menyingkapkan segala sesuatu yang ditutupi oleh kegelapan. Jadi cahaya itu digunakan untuk menyingkapkan segala sesuatu yang ditutupi oleh kegelapan. Orang percaya menjadi agen yang mempengaruhi sistem tatanan moralitas universal atau sosial spiritual. Ini juga menekankan kesaksian publik atau spiritual yang menuntun masyarakat dari gelap kepada kebenaran. Gelap artinya moral yang rusak. Ini adalah terang dunia tadi. Tetapi ada perbedaan di sini. Kalau Tuhan Yesus catat di sini, dia katakan begini. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Nah, saudara, ada beberapa, tadi saya lihat beberapa kota-kota yang ada di atas gunung gitu ya. Kota-kota tersebut dari dataran rendah bisa kelihatan, saudara. Oh, ternyata ini maksud Tuhan Yesus. Bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, kebaikan kita itu tidak bisa disembunyikan gitu. Itu harus nampak, harus kelihatan, dan itu pasti kelihatan gitu. Setiap segala sesuatu yang ada pada kita itu akan kelihatan, sama seperti dibilang tadi kota. Kota ini sebenarnya menuju kepada pandangan yang lebih luas begitu ya, lebih luas. Nah, jadi segala sesuatu yang ada pada kita itu tidak bisa disembunyikan. Pasti akan kelihatan gitu. Terus kemudian dikatakan di sana juga, saya mencatat di sini. Jadi kedua kata dunia ini secara kolektif menggambarkan makna ganda atau mandat ganda bagi orang percaya menjadi agen perubahan praktis di lingkungan lokal dan menjadi panduan moral spiritual di tengah-tengah manusia atau kosmos atau yang sudah jatuh karena dosa tadi. Itu sebabnya dikatakan mengapa orang percaya menjadi terang dunia. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Dalam Yohanes 8 ayat 12. Coba kita buka Yohanes 8 ayat 12. Jadi bukan sekedar dibilang kamu adalah terang dunia. Yesus sudah mengatakannya. Yohanes 8 ayat 12. Coba kita buka. Oke, saya akan membacakan dari Alkitab saya. Yesus berkata lagi kepada mereka, akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Nah, jadi ketika Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia, itu karena apa? Karena kita mengikut dia, makanya kita jadi terang dunia juga. Istilahnya terradiasi. Karena dia terang, maka kita juga terradiasi menjadi terang. Sama seperti ketika Musa naik ke Gunung Sinai berjumpa dengan Allah di sana, dia terradiasi oleh karena kemuliaan atau kehebatan Tuhan, oleh karena kegemilangan Tuhan, sehingga ketika dia turun dari Gunung Sinai wajahnya bercahaya gitu. Karena apa? Terradiasi. Itu sebabnya Yesus mengatakan kamu terang dunia, karena kita sudah terradiasi, saudara, karena Yesus adalah terang dunia itu sendiri. Itu sebabnya dia menunjuk kita langsung bahwa kita adalah terang dunia. Nah, mengapa orang percaya menjadi terang dunia? Pertama tadi karena Yesus sudah menyatakan bahwa dia sendiri adalah terang dunia. Kemudian tidak ada pilihan lagi, sekali lagi tidak ada pilihan bagi kita untuk memilih, saya mau jadi terang, saya mau jadi garam. Tidak, saudara. Ini mandat ganda. Artinya apa? Kalau saudara dikatakan garam dan terang, berarti dua-duanya terlaksana di sana. Saudara dapat mandat dua-duanya. Jadi garam, jadi terang juga. Kemudian kita lanjut di ayat yang ke-15.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah tempayan. Kalau di dalam terjemahan yang pertama di bawah gantang ya, begitu ya. Melainkan di atas kaki dian, kalau di sini kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Nah, tempayan atau gantang di sini adalah alat yang dipakai untuk menakar gandum. Jadi itu seperti takaran gandum begitu. Kalau sekarang literan beras begitu, kayak literan beras begitu, kayak kaleng begitu. Nah, itu yang dikatakan di sana. Terus kemudian orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan. Jadi maksudnya di bawah tempayan itu adalah begini, saudara. Kalau ini menghadap ke atas, mulutnya itu tempayan atau takaran itu, jadi nyalakan lampu kemudian ditutup seperti ini. Jadi pada zaman itu ada yang seperti itu, ditutup gitu. Orang nyalain lampu kemudian ditutup, tujuannya supaya cahayanya sedikit agak lebih lembut begitu. Orang jadi tidak terlalu silau, makanya dia tutup. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Kalau menyalakan lilin atau menyalakan lampu tidak ditutup seperti ini, tetapi harus dibuka, ditaruh di kaki dian atau di kaki tempat lampu. Itu yang dimaksud. Supaya apa? Supaya menerangi, dikatakan di sana, untuk menerangi, memberi terang kepada semua orang. Jadi tidak dikatakan di sana memberi terang bagi lingkungan atau bagi ruangan atau bagi benda-benda di situ. Langsung dikatakan di sana memberi terang bagi orang di dalam. Jadi terang yang tadi saya maksud tadi, dunia atau kosmo itu diperuntukkan bagi manusia, bagi orang-orang, bagi orang-orang di sekeliling kita. Makanya dibilang di situ, terang kepada semua orang di dalam rumah itu, artinya di dalam cakupan cahaya tersebut. Kemudian kita lanjut lagi di sini, cahaya menerangi orang-orang. Terus kemudian Tuhan dia spesifik gitu ya. Sekali lagi Tuhan spesifik. Dia langsung to the point, menerangi orang-orang. Nah, saya teringat kepada satu mimpi saya yang saya pernah ceritakan, bahwa saya mimpi melihat di sebuah gunung gitu, batu, sebuah rumah itu penuh dengan cahaya. Jadi kayak lighthouse atau mercusuar gitu. Nah, seperti itu gambaran tadi dikatakan ini, kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi gitu. Jadi rumah itu saya lihat di atas penuh dengan cahaya. Jadi dia mengarahkan gitu ya, mercusuar itu mengarahkan gitu. Lampu-lampu diarah, kapal-kapal di sana diarahkan. Nah, seperti itu gambaran sederhananya. Jadi saya mengerti, oh ini ternyata yang dimaksud Tuhan, bagaimana lampu itu menerangi, menuntun juga. Karena dia memiliki fungsi yang sangat-sangat vital, menolong orang lain. Jadi sistem dunia ini sudah rusak. Oleh karenanya perlu cahaya untuk menerangi. Karena apa? Karena segala sesuatu yang di dunia ini dipengaruhi oleh yang namanya kegelapan, perbuatan jahat, moral yang rusak dan lain sebagainya. Ini merupakan gambaran bahwa kegelapan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kamu adalah terang dunia, untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran. Oleh sebab itu, kalau dikatakan di sana tadi kota yang di atas gunung, maka kalau kita perhatikan aktivitas apapun di kota itu, lampu-lampu menyala, mungkin ada apa yang lewat, pasti akan kelihatan, saudara. Di dalam diri kita juga demikian. Ketika ada cahaya Kristus di dalam kita, itu akan kelihatan, itu akan nampak gitu di luar. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Mandatnya di situ. Kita adalah terang dunia yang menerangi lingkungan di sekitar kita, bahkan sini berdampak global. Nah, oleh sebab itu, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Bapa dipermuliakan karena melihat perbuatan kita juga, saudara-saudara. Jadi ketika kita berbuat baik, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan, orang lain akan memuliakan Bapa di sorga karena perbuatan-perbuatan kita, karena tidak tertutupi. Karena dikatakan di sana, hendaklah terangmu bercahaya, artinya berpendar seperti tadi dikatakan di dalam ruangan itu, sehingga menerangi orang-orang yang di dalam. Kegelapan ketika ada cahaya itu pasti akan menyingkir, mau tidak mau. Karena apa? Cahaya yang ada itu akan menyingkirkan kegelapan itu.
Kita pun demikian, kita membawa cahaya Kristus karena Kristus adalah terang dunia, dikatakan seperti begitu. Dan ketika kita membawa terang dunia, maka kita langsung berhadapan dengan kegelapan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus berada di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, dalam persekutuan. Agar apa? Agar terang itu tetap bercahaya, saudara. Karena kalau tidak, redup-redup, bahaya, saudara. Saudara akan juga menjadi gelap gitu, lama-kelamaan redup, hilang, jadi gelap di sekelilingnya. Itu sebabnya tadi saya katakan gambaran lighthouse atau mercusuar itu, dia memandu kapal-kapal. Bahkan rumah yang penuh cahaya itu, dia menjadi gambaran. Orang lihat ke sana, terang sekali di sana. Maka orang akan datang ke sana. Tetapi kalau gelap, saudara, kita akan cenderung meraba-raba. Kita tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam kegelapan ini. Orang yang dalam kegelapan itu bingung, saudara, tidak tahu mau bikin apa. Karena apa? Tidak bisa lihat apa-apa. Itu sebabnya perlu sekali untuk memiliki terang itu. Semenjak kita lahir baru, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka secara langsung juga, hari itu juga kita menjadi terang dunia. Karena apa? Karena Yesus mengatakan, akulah terang dunia di dalam Yohanes 8 tadi. Jadi kita memiliki mandat ganda, saudara. Oleh sebab itu, garam dunia, terang dunia merupakan dua hal, ini kata benda semua begitu ya. Kalau dicatat dalam bahasa Yunani itu kata benda semua. Nah, kata benda ini berarti memang benar-benar real gitu ya. Garamnya itu betul real, kemudian cahaya itu memang benda gitu ya. Benda karena dia terdiri dari elektron, makanya dikatakan benda. Kata benda dipakai di sana. Oleh sebab itu, saudara-saudara, untuk menjadi garam dan terang dunia, kita perlu sekali lagi untuk tetap melekat kepada Tuhan. Tidak bisa tidak, saudara. Karena apa? Di luar dari Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita perlu ingat fungsi kita di tengah-tengah lingkungan kita, di lokal gereja lokal kita atau di lingkungan kita. Kita perlu menjadi orang-orang yang membawa rasa, dikatakan di sana. Bisa mengawetkan, kemudian memberi tekstur, terus kemudian apalagi itu juga sebagai cairan elektrolit, juga cairan antiseptik juga. Garam itu bisa menjadi cairan antiseptik juga. Begitu banyak gunanya garam itu. Oleh sebab itu penting bagi kita menjadi garam dan terang dunia, merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan orang Kristen. Oleh sebab itu, mari garam yang ada pada kita, terang yang ada pada kita, itu dibagikan kepada orang-orang di luar sana. Harus kelihatan, saudara, harus nampak. Sekali lagi, terang itu tidak ditutupi. Ketika dinyalakan, dia tidak ditutupi. Mau bentuknya itu diapain maksudnya, tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Memang pada waktu itu ada yang seperti itu, menyalakan lampu kemudian ditutupi supaya cahayanya nggak terlalu terang, supaya agak soft begitu tadi saya katakan. Tapi tidak, Tuhan mau agar cahayanya itu terus bertambah terang, bertambah terang. Nah, kemudian kita lanjut sedikit. Kayaknya masih sempat ini waktunya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya di Yesus dan hukum Taurat. Jadi ayat 17 sampai 20 saya akan bacakan buat kita. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ini berbicara bagaimana Yesus dengan hukum Taurat. Kaitannya apa? Di ayat 17 dikatakan, janganlah kamu menyangka, atau menyangka itu nomiza atau berasumsi, nomizo, berasumsi. Dikatakan di sana, jangan berasumsi
Jangan kamu berasumsi bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Jadi orang-orang pada zaman itu sudah beranggapan jelek kepada Yesus, negative thinking kepada Yesus. Itu sebabnya dia tekankan di sana, janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Nah, yang saya catat di sini, yang pertama adalah Tuhan memperingatkan para pendengar pada saat itu untuk tidak berprasangka atau berasumsi yang salah tentang kedatangannya ke dunia. Jadi dia memberi peringatan, jangan salah sangka dong kamu terhadap saya. Saya datang ke dunia ini bukan seperti yang kamu pikirkan gitu. Jadi kedatangan Yesus ke dunia itu sebenarnya sudah ada tertulis dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu sebabnya Yesus mengoreksi dengan otoritas kebenaran. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi orang-orang pada zaman itu beranggapan bahwa Yesus ini datang membawa ajaran baru. Setiap kali dia melakukan mujizat, setiap kali dia mengajar, sepertinya Yesus ini akan meniadakan hukum Taurat. Bahaya ini Yesus. Orang-orang sudah berasumsi demikian, sudah beranggapan. Makanya dia katakan, jangan menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, prasangka dan asumsi salah itu sering kali juga terjadi dalam hidup kita. Saya yakin kita juga pernah berprasangka dan berasumsi yang tidak baik kepada orang lain atau siapapun itu. Pasti kita pernah melakukan. Bahkan ketika orang itu melakukan hal yang benar, kita sering kali berasumsi, berprasangka, ternyata dia seperti ini, padahal seperti ini. Tetapi Yesus menjelaskan lagi di sini tadi bahwa jangan kamu sangka atau janganlah berprasangka seperti itu terhadap aku. Padahal aku ini datang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kitab Taurat, sesuai dengan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Nanti kita akan lihat menggenapi yang seperti apa nanti. Nah, kemudian pertanyaan buat kita, berapa banyak kita telah berprasangka salah kepada saudara kita? Pasti ada lah, tidak mungkin tidak, gitu ya. Jadi jangan berprasangka yang tidak baik kepada saudara kita. Ini implikasinya kepada kita, kita tarik ke diri kita. Itu sebabnya Yesus mengoreksi. Aku datang itu untuk menggenapi. Nah, itu kebenaran. Kemudian lanjut di ayat 18, karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi kalau dibilang lebih mudah langit dan bumi ini berlalu daripada satu titik atau satu iota. Kalau dalam bahasa Yunani itu iota, kalau dalam bahasa Ibraninya yod. Yod kayak koma begitu, apostrof satu, itu koma itu yod. Jadi semua bagian di dalam firman Tuhan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya di situ dikatakan terjadi. Jadi di dalam kitab Taurat, kitab para nabi itu terkandung nubuatan-nubuatan tentang Yesus. Terkandung janji-janji, nubuatan-nubuatan tentang apa yang akan terjadi nanti. Jadi kalau langit dan bumi ini masih ada, maka kebenaran firman Tuhan lebih lagi, saudara. Itu tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi, dikatakan di sana. Setiap bagian terkecil dari firman Allah memiliki dampak kekal. Jadi ketika semuanya harus terjadi, yang harus terjadi sudah terjadi, maka dengan sendirinya firman Tuhan itu ya menjadi real gitu ya, bukan hilang gitu ya. Kalau diperhatikan di sini kan, langit dan bumi selama belum lenyap langit dan bumi ini, berarti satu huruf pun tidak akan lenyap. Berarti kalau sumpama langit dan bumi lenyap, firman Tuhannya lenyap? Enggak, saudara, firman Tuhannya enggak lenyap. Karena jadi menjadi nyata gitu, dia tidak hilang gitu, dia menjadi nyata. Nah, ini akan kita pelajari selanjutnya. Sebelum semua tuntutan hukum Taurat, jadi maksud daripada selama belum lenyap terus kemudian sebelum semuanya terjadi, itu maksudnya yang kedua yang saya catat di sini. Sebelum semua tuntutan hukum Taurat Yesus penuhi, maka firman itu tetap berlaku. Nanti ketika Yesus menggenapi atau semua tuntutan hukum Taurat sudah dipenuhi oleh Yesus, maka hukum Taurat itu sudah fulfill kalau dalam bahasa Inggrisnya.
tergenapi semuanya. Nah, menggenapi artinya yang pertama patuh dan taat. Kemudian yang kedua saya catat di sini menggenapi janji-janji hukum Taurat, membuat para nabi atau nubuat para nabi tentang Yesus. Terus menggenapi itu gambaran juga, gambaran nyata dari hukum Taurat. Menggenapi itu juga berarti mengisi apa yang kurang dari hukum Taurat. Jadi kalau dibilang menggenapinya berarti apa yang kurang dari hukum Taurat secara khusus adalah hukum perayaan dan hukum sosial, itu yang digenapi. Kita tahu sama-sama beberapa waktu lalu pernah dikatakan di sini oleh Pak Pendeta Agus bahwa hukum Taurat itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah hukum moral, yang kedua adalah hukum perayaan, yang ketiga adalah hukum mengenai hukum perdata kalau dalam bahasa kita, atau hukum sosial seperti gitu ya di dalam bahasa kita, atau bahasa Inggrisnya civil law, hukum-hukum sipil. Nah, 2 hukum ini, hukum perayaan dan hukum sipil atau hukum sosial ini, itu sudah digenapi. Kita tidak perlu lagi melakukan 2 hukum ini lagi. Tetapi hukum yang pertama, hukum moral itu berlaku seterusnya. Itu berlaku terus hukum moral itu. Hukum moral itu apa? Ya, 10 Commandment itu, 10 hukum Taurat itu. Itu adalah hukum moral, itu berlaku terus sampai kapanpun. Tetapi hukum-hukum perayaan dan hukum-hukum sipil mengenai keadilan, kalau hukum perayaan itu bagaimana mempersembahkan, terus kemudian tata-tata ibadah bagi orang-orang Israel pada waktu itu digunakan untuk supaya mereka dikuduskan, dibedakan. Kita tidak melakukan itu lagi. Tetapi hukum moral itu tetap berlaku. Jadi 2 hukum ini kita tidak melakukannya lagi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Yesus semuanya. Tinggal hukum moral ini yang terus berlaku sampai sekarang. Itu masih relevan gitu ya, harus dilakukan gitu. 10 perintah itu, jangan bersaksi dusta, jangan membunuh, jangan mengingini, ini jangan semuanya itu sampai 10. Itu masih tetap relevan sampai sekarang. Tetapi yang 2 hukum ini itu sudah digenapi, sudah dikomplit semuanya. Kemudian di ayat 19, setiap firman Tuhan tidak boleh dihilangkan atau dirusak maknanya. Karena di sini dibilang, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Jadi setiap firman Tuhan tidak boleh dihilangkan atau maknanya diganti gitu ya. Pernah saya katakan bahwa firman Tuhan yang tertulis ini bukan untuk kita saudara. Tetapi bagi kita, maknanya itu bagi kita. Ini sebenarnya untuk orang Israel aslinya. Tetapi maknanya buat kita gitu. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu adalah untuk kita. Itu sebabnya kita tidak boleh menghilangkan atau merusak maknanya atau mengganti sembarangan, itu tidak boleh. Kemudian salah mengajarkan firman masih bisa sih kalau menurut saya berdasarkan ayat ini, karena dikatakan di sana karena itu siapa yang meniadakan salah satu, jadi ada mungkin dari hukum Taurat itu ditiadakan gitu loh. Ditiadakan itu artinya ini nggak berlaku lagi nih, disingkirkan mungkin 1-2 kata gitu ya, 1 kalimat. Dikatakan di sana sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Ya, dia masuk surga juga, tetapi tempatnya rendah. Entah apakah ini memang betul-betul makna yang sebenarnya ataukah ini makna kiasan. Tetapi yang pasti ada yang berkurang dari dia gitu. Yang seharusnya porsinya seperti ini, karena dia mengurangkan, akhirnya berkurang gitu. Dia menjadi posisi yang paling rendah. Tetapi di sini bagi yang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkannya, dia tidak menghilangkan itu tadi, tidak menghilangkan kata per katanya, diberi tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Saya teringat kemarin itu dosen ketika yang mengajar kami EHOTS itu dikatakan bahwa ada dari doa Bapa kami yang dirubah oleh salah satu denominasi gereja di dunia ini. Jadi bahasa yang dipakai di dalam doa Bapa kami itu diubah. Itu salah satu gambaran bagaimana firman Tuhan mereka ubah. Yang seharusnya seperti ini menjadi seperti itu. Itu yang tidak boleh. Saudara bisa browsing di sana.
bagaimana doa Bapa kami diubah. Saya tidak menyebutkan denominasinya yang mana, tapi itu denominasi internasional, saudara, dunia. Dan itu sudah diubah. Jadi seakan-akan mereka kayak Tuhan gitu, padahal itu Tuhan Yesus yang mengatakan. Mereka rubah itu. Dan saya sudah lihat itu ayatnya itu. Nah, di ayat 19 ini juga memberikan penekanan bahwa sikap hati terhadap otoritas firman Tuhan secara menyeluruh. Jadi ini gambaran untuk sikap hati terhadap otoritas firman Tuhan secara menyeluruh. Yang kedua, yang menghilangkan itu berarti memiliki makna mengambil hak atau mengubah standar ilahi. Jadi kalau dibilang di sini menghilangkan berarti itu sama saja dengan mengambil hak, mengubah standar ilahi, kemudian mengajarkan kepada orang lain sehingga menjadi longgar seperti berkompromi begitu dari yang dimaksudkan Allah. Jadi itu yang dimaksud merusak atau menghilangkan. Maksud daripada menghilangkan itu. Nah, itu yang tidak boleh, karena ada bagian kita yang seharusnya seperti ini. Tadi saya katakan dia menjadi yang paling rendah. Nah, kita tidak boleh melakukan itu. Sama saja kita meremehkan firman dengan mengatakan bahwa itu tidak relevan lagi. Itu sama, saudara. Kemudian di ayatnya yang ke-20, aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini adalah inti daripada khotbah di bukit, saudara. Khotbah di bukit itu di pasal 5, intinya itu di sini, saudara. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, perhatikan ayat ini baik-baik. Saudara tahu bagaimana hidup ahli-ahli Taurat? Saudara tahu bagaimana hidup orang Farisi? Sudahkah pernah saudara menelitinya atau membacanya? Saudara, ahli-ahli Taurat itu, kalau soal mengenai kebenaran firman Tuhan dari hukum Taurat itu, saudara tidak perlu ragukan lagi. Mereka menjalankan semuanya. Orang Farisi, salah satu contoh orang Farisi adalah Rasul Paulus. Itu adalah orang Farisi, saudara. Begitu giatnya. Dia pintar, cerdas dalam hukum-hukum Taurat. Kemudian dia seorang Farisi. Tetapi dikatakan di sana, kalau hidup kita tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, syaratnya, standarnya adalah standar Kristus yang dipakai. Dikatakan di sana, kalau hidupmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat, orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Itu sudah pasti. Langsung Tuhan Yesus mengatakan sendiri, bukan saya yang mengatakan. Betapa tingginya standar untuk masuk surga, saudara. Tidak mudah. Ahli Taurat itu kalau dibilang ahli Taurat, ya memang dia ahli gitu loh. Ahli tentang Taurat. Hidup mereka itu kalau saudara browsing sendirilah bagaimana kehidupan ahli Taurat, bagaimana kehidupan orang Farisi. Makanya Yesus langsung bilang, kalau hidupmu tidak lebih daripada mereka, maaf, saudara tidak masuk surga. Coba cek diri saudara, coba cek hidup kita. Apakah kita sudah lebih benar dari ahli Taurat atau orang Farisi? Saudara bisa cek sendiri. Ini adalah inti daripada khotbah di bukit. Standar Allah. Standar Kristus yang kita pakai. Kenapa bisa seperti itu? Iya, ahli-ahli Taurat itu mereka punya standar. Standarnya itu yang pertama, mereka taat dan berfokus pada lahiriah, tradisi tambahan buatan sendiri. Nah, mereka itu begitu. Kemudian mereka taat itu fokusnya juga kepada motivasi, salah. Mereka sering pengen dipuji, dilihat. Nah, itu yang makanya dibilang Tuhan Yesus, kalau nggak lebih benar dari mereka ya kau nggak masuk surga. Kemudian mereka ini juga mengabaikan inti dari hukum sendiri, hukum Taurat. Inti dari hukum Taurat itu apa? Belas kasihan, keadilan, kesetiaan. Matius 23 ayat 23.
Jadi ayat 20 ini merupakan standar atau dasar dari seluruh khotbah di bukit. Bagaimana hal ini menandai pergeseran dari ketaatan legalistik, ya orang-orang Farisi itu legalistik dia, kepada ketaatan transformatif berdasarkan anugerah. Jadi orang-orang Kristen tidak terikat lagi dengan hukum tadi, saya katakan hukum perayaan, hukum sipil. Inilah yang sering dipermasalahkan oleh orang-orang Farisi ketika berjumpa Yesus. Kalian makan tidak cuci tangan, padahal itu kan masuk dalam hukum kedua, hukum perayaan. Kalian makan tidak cuci tangan, tidak basuh kaki, padahal itu ditambahin aja gitu. Hukum-hukum itu ditambahi buatan oleh manusia sendiri. Itu sebabnya kita tidak melakukan lagi hukum perayaan dan hukum sipil atau sosial, karena itu sudah digenapi oleh Yesus. Tetapi kita sekarang dituntun oleh Roh Kudus dan dalam pengajaran Kristus. Kemudian hukum Taurat itu dipakai sebagai penuntun moral dan refleksi karakter Allah. Sekali lagi itu perlu dipelajari, itu dihormati. Ini adalah bagian dari pewahyuan Allah juga, saudara. Hukum Taurat ini memang pewahyuan dari Allah juga. Oleh sebabnya kita perlu menghormati juga. Terus kemudian ini juga menyediakan gambaran kepada kehendak Allah serta penjelasan natur dari dosa. Itu dijelaskan di dalam hukum Taurat. Jadi prinsip-prinsip hukum Taurat tetap menginformasikan pengambilan keputusan secara etis dan menginspirasi hidup kudus serta pengabdian kepada Allah. Itu hukum Taurat. Prinsip-prinsipnya tetap dipegang, hukum moralnya tetap berlaku. Tetapi hukum perayaan dan hukum perdata, hukum sosialnya sudah tidak lagi. Kemudian sebelum masuk pada bagian-bagian hukum yang disempurnakan Tuhan, maka diberitahukan dulu standarnya gitu ya. Di ayat ini tadi 20, 19, 18, 17 itu dijelaskan yang berlaku bagi pendengar. Makanya di ayat 17-20 tadi dikatakan. Kenapa sampai seperti begitu? Karena kalau kita lihat di ayat yang 21, saudara, di situ ada dikatakan topiknya kemarahan, zina, perceraian, sumpah, pembalasan, mengasihi musuh-musuh. Ini dimasuk dalam hukum sipil ini, hukum sosial ini. Kalau dilihat ayat 21 seterusnya, karena dibilang di sini, kamu telah mendengar bahwa nenek moyang kita dikatakan bla bla bla. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang, jadi itu yang disempurnakan oleh Yesus. Lanjut lagi mengenai zina, kamu telah mendengar bahwa seperti ini A, tetapi aku mengatakan B. Nah inilah yang dimaksud tadi di dalam ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan yang di ayat yang ke-18, karena sesungguhnya aku berkata kepadamu selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf, di ayat yang ke-17, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Nah, digenapinya di mana? Di ayat 21 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Karena dikatakan di sana, kamu sudah tahu seperti ini, tetapi aku mengatakannya seperti ini. Itulah yang dimaksud dengan menggenapi tadi. Itu akan dibahas di Bible Study berikutnya. Nah, dari semuanya ini yang kita pelajari malam hari ini, baik itu garam dunia, terang dunia, dan kaitan Yesus dengan hukum Taurat, maka ada kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita tarik. Yang pertama, setiap orang Kristen memiliki mandat ganda. Dia garam, dia terang dunia, dia memberi rasa, dia juga langsung berhadapan langsung dengan kegelapan. Maka harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kemudian, mengenai topik Yesus dan hukum Taurat, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum-hukum moral itu tetap berlaku. Hubungan-hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan sesama, bagaimana kita harus berperilaku, itu tetap berlaku. Dan kita tidak bisa mengabaikan hal tersebut. Karena itu Yesus merangkumkan ini, kepada kedua hukum ini tergantung seluruh kitab para nabi. Hukum Taurat dan kitab para nabi. Yaitu apa? Hukum, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Langsung dirangkumkan oleh Tuhan Yesus di sana. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh
hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh sebab itu, standar hidup orang Kristen itu sangat-sangat tinggi, saudara. Kalau hidup kita tidak lebih benar dari orang Farisi atau ahli Taurat, maaf, Anda tidak bisa masuk surga. Bukan saya yang mengatakan, tetapi firman Tuhan sendiri bilang. Ini artinya apa? Standarnya harus standar Kristus. Kristus hidup kudus. Betul, memang dia sama seperti kita, dia manusia. Benar-benar manusia, dia benar-benar Allah juga. Dia mengalami apa yang kita alami. Tetapi dia hidup kudus, hidup benar. Makanya dikatakan di sana, kalau hidupmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, orang Farisi, maaf, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, saudara. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, marilah kita menjaga standar hidup kita di hadapan Allah untuk benar. Sekali lagi, di hadapan Allah hidup benar, saudara, hidup kudus, melakukan apa yang dia perintahkan. Karena penuntun, Alkitab kita ini adalah penuntun kita, ini adalah manual book kita, service manual kita, ini Alkitab, firman Tuhan ini disediakan. Supaya hidup kita tidak seperti ahli Taurat yang hanya taunya memberitahu saja, mengkhotbahkan, tetapi tidak melakukannya. Yesus bilang seperti itu. Mereka hanya menyampaikannya, tapi mereka tidak melakukannya. Marilah kita belajar untuk melakukan sekecil apapun dari firman Tuhan yang ada. Karena ini berdampak kekal. Sekali lagi, ini berdampak kekal. Setiap firman ini adalah firman yang hidup dan memiliki efek kekekalan. Baik, sampai di sini pelajaran kita malam hari ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau Engkau Tuhan memberikan kepada kami mandat sebagai garam dunia, terang dunia, dan hidup kami harus memiliki standar Kristus. Tolong kami, mampukan kami untuk bisa memberi rasa di lingkungan kami, di sekitar kami, di gereja kami, dimanapun kami berada. Juga terang yang ada pada kami itu bercahaya sehingga dilihat oleh semua orang. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami terus juga untuk menjaga hidup kami kudus, benar di hadapan-Mu, karena firman-Mu menguduskan kami. Tolong kami Roh Kudus, bimbing kami dalam sepanjang hidup kami, agar seluruh kebenaran firman Tuhan ini kami pahami. Bila ada hal Tuhan yang hamba-Mu sampaikan yang masih perlu dikoreksi atau salah, kiranya Engkau Roh Kudus menolong untuk mengoreksi itu. Engkau yang memberitahukannya kepada kami semua ya Bapa. Tolong kami dalam segala keterbatasan kami bersyukur atas firman Tuhan malam hari ini. Biarlah firman ini terus kami ingat dalam sepanjang hidup kami, bahwa kami memiliki fungsi, kami adalah agen-agen Tuhan yang membawa perubahan, yang menuntun banyak orang kepada Kristus, yang memiliki standar hidup Kristus. Benar kami hidup di dunia ini, tetapi kami mau hidup secara surgawi, karena Tuhan telah memberikan kepada kami hidup-Mu Tuhan. Kau menebus kami mengucap syukur. Semenjak hari itu kami menjadi terang dunia ya Bapa. Supaya terang kami tidak redup, berikan kepada kami hikmat kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, sertai kami sebentar kalau kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Dan biarlah kiranya terus waktu-waktu yang akan kami lalui ini Kau memberkati. Kau terus Tuhan terhubung dengan kami rindu untuk terus memiliki pemahaman yang baru tentang kebenaran firman-Mu. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.